Astuti dari SMP Negeri 1 Susukan. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik bersama rekan saya, Siska Eriani, guru bahasa Indonesia dari SMPN 1 Susukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fuji. Gimana nih kabarnya Bu Siska hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Fuji, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Siska telah meluangkan waktunya dalam pertemuan hari ini. Jadi seperti ini Bu Siska, sebelum nanti kita mengadakan supervisi di kelas, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Nah, kira-kira dari Bu Siska sendiri, apa yang ingin didapat dari pertemuan kita hari ini? Saya itu ingin mewujudkan pembelajaran yang membuat siswa itu lebih aktif lagi, Bu Fuji. Ya, jadi nanti kita pengen tahu nih bagaimana rencana Bu Siska gitu ya. Baik. Nah, kalau nanti kelas yang akan disupervisi itu kelas berapa ya Bu? Saya itu akan melakukan supervisi di kelas 7B. Di kelas 7B. Betul. Di hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Karena saya ada di hari Jumat jamnya. Hari 7B. Pelajaran bahasa Indonesia ya? Betul. Ya, jadi kalau tujuan pembelajaran yang nanti ingin Ibu capai pada hari itu apa Bu? Jadi nanti tujuan pembelajaran yang akan anak-anak capai itu adalah anak-anak itu mampu untuk menulis surat pribadi dengan rasa tanggung jawab dan kreativitas mereka masing-masing. Jadi seperti itu, Bu Fuji. Oke, jadi Ibu harapkan nanti siswa dapat menulis surat pribadi dengan penuh tanggung jawab dan kreativitas gitu ya. Nah, kalau kelas tersebut saat ini kondisinya seperti apa? Bagaimana perkembangan selama pembelajaran yang kemarin-kemarinnya? Iya, sebetulnya kelas 7B itu adalah termasuk kelas yang cukup aktif, tapi ada beberapa siswa yang memang pasif dalam pembelajarannya, Bu Fuji. Jadi mereka itu sebetulnya kebanyakan itu siswanya perempuan. Kayak kebanyakan perempuan. Iya, betul, perempuan. Jadi sebetulnya anak laki-laki itu terbawa aktif dengan anak perempuannya. Cuman mungkin ada beberapa siswa yang agak sedikit pasif lah gitu. Oke. Tadi Bu Siska menyebutkan bahwa ingin agar muridnya itu lebih memiliki rasa tanggung jawab dan kreatif gitu ya. Nah, selama ini apa yang menjadi hambatan Bu? Sehingga kompetensi tersebut masih belum muncul dalam diri siswa. Sebetulnya sih hambatannya itu di masalah waktu atau manajemen waktu yang kurang. Jadi ketika pembelajaran bahasa Indonesia itu kan ada pembelajaran pengetahuan dan produknya. Nah, ketika anak membuat produk itu kita itu terbentur waktu yang sebentar waktunya dan cukup lama pengerjaannya gitu. Jadi sebetulnya masalah utamanya ada di manajemen waktu sih. Jadi nanti untuk rencana hari Jumat itu apa solusi Ibu dalam menangani permasalahan yang tadi? Solusinya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kira-kira kegiatannya apa aja Bu yang sudah Ibu rencanakan? Karena pembelajarannya itu berkaitan dengan menulis surat pribadi, jadi saya itu rencananya akan menginstruksikan anak-anak untuk menulis surat pribadi. Nah, nanti produknya itu akan dihasilkan ada dua macam. Jadi nanti ada yang bentuknya manual, ada yang bentuknya digital. Itu yang berdiferensiasinya. Jadi nanti area yang ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu capai itu pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional gitu ya. Nah, kalau tadi pembelajaran berdiferensiasi, Mas ulangi sih Mas. Oke, jadi nanti dalam kegiatan supervisi hari Jumat, area pengembangan yang ingin Ibu Siska capai dalam bidang apa saja? Saya itu ingin menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap siswa, kemudian kreativitas mereka juga harus berkembang, lebih kreatif. Betul. Terus selain itu juga kerjasama antara siswa juga, ini juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila ya sesuai dengan yang tercantum dalam kurikulum Merdeka, begitu ya Bu ya. Nah, strategi apa yang Ibu siapkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut?
Strateginya sih diantaranya saya akan menggunakan model pembelajaran juga, walaupun di kurikulum Merdeka itu model pembelajaran itu tidak wajib ya Bu, Betul, ya. tapi saya ingin menerapkan model pembelajaran. Nah, saya akan menerapkan model pembelajaran PBL. Kemudian nanti juga siswa akan berdiskusi juga. Jadi diharapkan sih siswa tidak akan bosan dalam pembelajaran gitu. Oke, terus apalagi strategi yang akan Ibu siapkan? Iya, selain itu saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Oke, pembelajaran sosial emosional. Oke, kalau tadi model yang diterapkan adalah model PBL, berarti bebas masalah Bu ya. Oke, jadi nanti pembelajaran diferensiasi dan sosial emosionalnya bagaimana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu? Iya, jadi nanti pada tahap pendahuluan itu nanti saya akan menemukan motivasi siswa terlebih dahulu. Ya, jadi nanti yang akan saya lakukan itu adalah menampilkan roda emosi terlebih dahulu. Roda emosi, betul. Iya. Nah, nanti yang kedua setelah anak itu sudah merasa fokus nih di emosinya masing-masing, kemudian nanti saya akan menampilkan satu permainan. Oke, ada permainan? Iya, ada. Itu permainan. Jadi permainan itu adalah tebak gambar. Oke, tebak gambar. Terus setelah itu nanti kita akan ke pretest. Iya, jadi sebelum pembelajaran kita ada pretest dulu. Kita harus tahu nih kemampuan awal anak itu dalam materi tersebut seperti apa. Jadi saya akan menampilkan pretest dulu, itu menggunakan aplikasi. Jadi nanti saya akan tayangkan di proyektor. Itu pretestnya berkaitan dengan surat. Nah, setelah pretest baru nanti kemudian ke pembelajaran intinya. Pembelajaran intinya itu saya tampilkan dulu perbedaan antara surat pribadi dengan surat dinas. Kalau anak-anak sudah paham, sudah mengerti, baru mereka diinstruksikan untuk menulis surat pribadi secara berkelompok. Nah, dalam kelompok pun saya meminta anak itu untuk membuat nama kelompok sesuai dengan idolanya mereka masing-masing. Biarin ya Bu ya, anak lebih termotivasi. Iya, betul. Jadi mereka bebas berkreativitas, siapapun idolanya boleh dituliskan. Nah, setelah nanti membagi nama kelompok, nah nanti mereka akan menulis surat pribadi. Di situ nanti saya akan membebaskan anak bagaimana cara anak menulis surat pribadi. Berarti ini bagian diferensiasinya ya. Seperti apa bisa Ibu jelaskan lebih lanjut diferensiasinya itu? Boleh. Jadi nanti ada beberapa kelompok yang mereka ini sesuai perjanjian ya, sesuai perjanjian. Jadi pada saat awal itu saya menawarkan kepada anak itu siapa yang mau menuliskan secara manual, siapa yang mau menuliskan secara digital gitu. Dan anak itu ada beberapa yang memang saya manual saja, saya digital saja gitu. Jadi kami perjanjian dulu. Nah, nanti yang digital itu mereka akan membawa gawainya masing-masing. Jadi satu kelompok itu satu gawai untuk mengkreasikan surat pribadi yang nanti akan mereka tulis. Jadi nanti kalau ada kelompok yang pengen menulisnya secara manual berarti menulis di kertas lembar. Betul. Kalau yang pengen menggunakan gawai berarti menggunakan HP-nya untuk online gitu. Iya, betul sekali. Nah, menurut Ibu kira-kira hambatan apa saja yang nanti akan dihadapi nih dalam pembelajaran itu? Seperti yang tadi di awal katakan ya Bu, waktu itu yang paling utama, waktunya, karena kelas 7 itu manajemen waktunya itu masih belum seperti kelas 8. Jadi mereka itu masih yang santai, main-mainnya itu masih lebih banyak gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan harus berapa menit selesai, tetap aja masih ada yang betul, ada yang udah selesai gitu. Jadi selalu menambahkan waktu itu yang pertama. Kemudian yang kedua, paling kalau misalnya yang menggunakan gawai itu biasanya mereka akan kesulitan. Pertama itu sinyal, karena kan mereka menggunakan aplikasi yang online gitu. Jadi sinyal itu berpengaruh sekali, itu hambatannya. Itu sih. Jadi kalau tadi saya amati, Ibu memperkirakan kayaknya nanti kendalanya atau hambatannya di waktu, manajemen waktunya ya, dan sinyal gitu. Nah, kalau Ibu sendiri melihat
kayaknya pembelajaran tersebut akan tercapai kalau apa gitu. Apa yang menjadi dalam pembelajaran nanti, kira-kira apa ukuran keberhasilan pembelajaran yang Ibu laksanakan? Diharapkan siswa itu bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Betul, kemudian siswa lebih kreatif lagi. Betul, kemudian siswa itu lebih bekerja sama dengan temannya itu lebih terlihat gitu, karena kan ada kegiatan berdiskusi. Terus ya seperti tadi kan ada ada pembelajaran KSN-nya juga. Betul. Ya, jadi harapannya kalau dengan emosi siswa seperti apa itu misalnya? Diharapkan ketika kita mengetahui emosi siswa, berarti kan kita tahu nih kondisi siswa pada saat itu seperti apa. Ada yang mungkin merasa bahagia, kemudian berarti ada yang merasa sedih juga barangkali pada saat itu. Jadi kita tahu nih kondisi siswa itu pada saat itu seperti apa. Jadi kita tidak bisa pukul rata anak itu, wah anak ini pasti kalau jam pertama itu pasti bahagia semua. Itu kan nggak bisa. Barangkali di rumahnya ada masalah apa gitu kan. Jadi kita bisa tahu emosi siswa dari situ. Oke. Jadi kalau saya simpulkan tadi dari awal percakapan tadi, Bu Siska ingin lebih meningkatkan kreativitas siswa gitu ya, rasa tanggung jawab, kerjasama dengan teman-temannya gitu ya. Dan strategi yang dipersiapkan Bu Siska adalah pembelajaran diferensiasi dan KSE gitu ya, atau pembelajaran sosial emosional gitu. Dengan model pembelajaran berbasis masalah, juga tadi menyertakan permainan-permainan atau games-games untuk memotivasi siswa. Betul. Seperti itu ya Bu ya? Betul. Oke, nah kira-kira nanti siapa yang dapat mengingatkan komitmen Ibu nih untuk melaksanakan pembelajaran? Tadi udah bagus banget ya, saya juga tertarik sekali gitu tuh. Iya, sebetulnya saya itu punya teman sejawat yang nanti akan biasanya mengingatkan Berdiskusi gitu. ya, Betul. berdiskusi. Jadi saya juga sering berdiskusi dengan beliau, kemudian anak-anak juga nanti biasanya akan mengingatkan tuh Bu, Ibu nanti kan mau ini, nanti mau itu gitu. Nah anak-anak itu biasanya antusias kalau ada pembelajaran yang mereka pikir itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Oke, jadi dari anak-anak juga ini ya, Iya. kan sejawat dan anak-anak juga gitu. Nah, kita kan kegiatannya nanti akan melaksanakan hari Jumat ya Bu ya. Tindak lanjut ke depan setelah percakapan hari ini apa yang akan Ibu siapkan nih? Iya, saya itu akan menyiapkan, mungkin nanti saya akan menyiapkan lagi RPP-nya, memperbaiki apabila nanti ada sedikit kesalahan atau ada beberapa yang harus saya perbaiki, nanti saya akan perbaiki. Kemudian nanti LKPD-nya juga saya akan buat, kemudian tayangan-tayangan yang saya perlukan juga nanti akan saya siapkan. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu Siska. Saya sangat tidak sabar lagi nih untuk bertemu untuk melihat pembelajaran nanti Bu Siska. Ya. Itu nanti sama-sama belajar aja Bu ya. Mohon nanti Ibu tidak merasa seperti dinilai atau diawasi gitu. Ingin ya, tujuannya kegiatan supervisi ini berbagi pengalaman gitu. Bagi saya juga melihat pembelajaran ini seperti apa yang tadi dengan adanya permainan, KSE dan pembelajaran berdiferensiasi itu membuat saya tertarik pengen melihat pembelajaran Ibu gitu. Itu saja, terima kasih atas waktunya dan sukses terus buat Bu Siska. Sama-sama Bu Puji, terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang udah hadir? Ini Bu. Ini hadir semua. Bentar. Tetap dipertahankan ya, jangan sampai nanti ada yang bolos lagi dan ada yang masih alfa. Karena kalian sebentar lagi kan sudah mau ujian ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan membagikan apa ini namanya? Post-it atau sticky note. Jadi masing-masing anak itu dapat satu. Apa ini? Ditulis dulu nama kamu sendiri di kertas post-itnya. Kalian boleh menempelkan. Ini ada sedih, ini ada marah, ada takut, ada bahagia, dan ada terkejut. Hari ini apa yang kamu rasakan? Kalau kamu merasakan bahagia, boleh sticky note-nya ditempel di yang bahagia. Silakan. Nah, ya.
pribadi. Pembelajaran inti kita adalah menulis surat pribadi. Ada baju dulu guys. Ke pasar beli sepatu. Pulangnya mau beli baju. Nih dari aku ada surat untukmu. Cirebon 17 Mei 2008. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizka, aku tidak bisa datang ke pesta ulang tahunmu dikarenakan ada acara keluarga mendadak di luar kota. Maka dari itu saya meminta maaf karena tidak bisa hadir. Semoga kamu bisa memaklumi ketidakhadiranku. Selamat bertambah usia. Semoga panjang umur, sehat selalu, berbakti kepada kedua orang tua. Semoga apa yang cita-citakan bisa tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Susukan Cirebon 12 Mei 2023 untuk teman saya Fabian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adrian, tujuan saya menyampaikan surat ini karena ada kabar bahagia yang harus kamu ketahui. Pertama, saya lulus seleksi futsal. Saya berterima kasih kepada kamu karena kamu saya bisa lulus seleksi futsal. Kedua, dalam waktu dekat ini, saya ingin mengunjungi kamu di Bandung. Saya ingin untuk berbicara ini. Sekali lagi, saya berterima kasih banyak kepada kamu karena sudah menemani saya bertani. Sekian dari saya, Saripudin. Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini adalah membuat surat. Apa yang sudah kalian tulis? Surat pribadi. 7. Kita buka nomor 7. Kamu tulis soalnya, kemudian tulis jawabannya. Silakan Cak. Berikan contoh salam pembuka. Kumpulkan ke Ibu hasilnya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini. Bu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Siska dan Pak Jayaman. Ya Bu Siska, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Saya perkenalkan dulu, ini adalah Pak Jayaman dari CGP yang akan berperan sebagai observer. Baik. Iya. Gimana nih Bu Siska kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Ji bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Baik. Oke. Jadi pada kegiatan yang lalu saya kan sudah berkunjung ke kelas Ibu ya, melakukan supervisi gitu ya, melakukan observasi. Nah, dari kegiatan observasi ini, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Nah, hari ini dari obrolan kita nanti kira-kira hal apa yang ingin Ibu dapat? Yang ingin saya dapat itu tentunya saya lebih tahu lagi ke depannya kekurangan dan kelebihan saya dalam mengajar kemarin di kelas Bu. Oke, kita sama-sama belajar aja Bu ya. Betul. Nah, gimana setelah pembelajaran minggu lalu, perasaan Ibu setelah pembelajaran itu selesai bagaimana? Coba ceritakan. Perasaannya sih lebih ke lega ya. Lega. Karena sebetulnya memang saya itu tipe orang yang suka dinilai Bu. Oh iya. Suka dinilai, jadi setiap kali ada yang mau masuk ke kelas saya untuk melihat saya mengajar itu saya bersyukur Pak. Nah, semangat ya. Semangat gitu. Jadi saya tuh menyiapkan berbagai macam pembelajaran untuk dilihat, itu saya senang banget gitu. Ya, terima kasih ya Bu ya. Nah,
sebelumnya kan pada kegiatan pra observasi Bu Siska juga mengungkapkan tujuan pembelajarannya apa dan strategi-strateginya gitu ya. Nah setelah penerapan di kelas kemarin bagaimana Bu? Tercapai atau belum, atau bagaimana respon siswa atau bagaimana ketika Ibu dalam penerapannya, kesulitan apa gitu? Iya, kalau untuk tujuan pembelajaran itu saya rasa sudah tercapai ya Bu, karena dari tujuan pembelajaran itu adalah menulis surat pribadi, Betul. kemudian siswa juga sudah melaksanakan menulis surat Ya, pribadi, itu juga mereka sudah mulai berdiferensiasi Bu Puji, betul, iya. karena memang saya itu menyiapkan ada yang manual, ada yang digital. Iya, betul, Jadi ya. mereka itu sesenangnya aja Iya. deh, mau yang mana, mau yang digital boleh, mau yang manual juga Iya, boleh. kalau waktu itu saya amati itu ya ada anak yang kelompok yang mengerjakan suratnya dengan Iya. manual gitu, yang Betul. menulis di kertas, ada yang Betul. menggunakan handphone Iya, gitu ya. betul Oke. sekali. Nah, seingat saya Ibu juga ingin menerapkan pembelajaran KSE ya, Betul. waktu itu dengan roda emosi. Bagaimana Bu penerapannya dan seperti apa respon siswanya? Iya, roda emosi itu saya pakai
rencana Ibu ke depan tadi, bagaimana ukuran keberhasilannya, Bu? Ukuran keberhasilannya ya, saya berharap siswa itu lebih semangat lagi belajar Semangat dari belajar. saya gitu. Terus materi yang mereka dapatkan juga bisa sampai. Kemudian ya itu tadi penilaian yang saya harap bisa saya perbaiki, saya akan perbaiki. Oke, jadi memang dalam kegiatan mengajar itu anak-anak itu diharapkan agar mindfulness, agar Iya. dia sadar sepenuhnya gitu Betul. bahwa dia memang untuk belajar gitu. Makanya kan tadi di awal tadi Bu Siska memotivasi, memberikan ini juga ya Bu ya, pretest maksudnya dengan menggunakan Wordwall ya. Wordwall. Itu kan merupakan game edukasi ya. Ya. Di mana ya dengan adanya ujian kan biasanya hanya tulis tangan misalnya ya, atau mengerjakan silang, itu Ibu modifikasi dengan menggunakan aplikasi di internet yang lebih menarik lagi sesuai dunia anak gitu ya. Nah, kira-kira untuk kedepannya siapa yang akan mendukung rencana Ibu? Kalau untuk dukungan sih jelas dari teman sejawat. Mas Jawat. Oke. Iya, karena kan harus diingatkan ya Bu Iya, ya, betul. agar Ibu berkomitmen dalam melaksanakan rencana tindak lanjut tadi. Ya, itu saja Bu untuk percakapan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, saya sampaikan bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan itu sangat menarik sekali gitu ya. Dimana anak tuh dari awal sudah Ibu motivasi, dan memang benar yang namanya memotivasi itu bukan hanya ada di awal, tapi dalam seluruh kegiatan pembelajaran anak harus termotivasi gitu. Jadi semoga nanti kedepannya Ibu Siska semakin sukses. Amin, terima kasih. Jadi kita dapat bekerja sama untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.